Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membuat sebuah podcast bersama kedua teman saya. Nah, di sini saya akan membahas mengenai suka duka menjadi anak tunggal dan menjadi seorang kakak yang memiliki 2 orang adik. Selamat menyaksikan. Nah, sebelumnya saya bakal bertanya-tanya nih ke teman-teman saya dulu mengenai biodata singkat deh. Biodata singkat ya. Pertama kita mulai dari Ica dulu. Nama saya Novita Dwi Prasetya. Saya tinggal di Rokan Hilir. Saya lahir sana, termasuk putri daerah. Karena 19 tahun saya tidak pindah tempat dan tetap bertempat tinggal di sana. Dan saya merupakan anak tunggal atau anak satu-satunya. Jadi nggak punya saudara ya? Nggak punya saudara, punya. Sendirian. 19 tahun hidup Sendirian. Sendirian. Nggak sama orang tua. Oke, kita lanjut. Selanjutnya yaitu kepada Liza. Nama aku Liza Aprilia Yulis. Aku anak pertama. Aku punya 2 orang adik. Adik aku yang di bawah aku tuh cewek, kemudian terakhir itu cowok. Kalau yang cewek ini jarak umur aku sama umur dia itu 3 tahun. Kalau yang cowok ini panjang nih, 11 tahun gitu. Jauh banget. Kalau Ica tadi putri daerahnya, kalau aku bukan siapa-siapa di daerah aku. Nggak dianggap. Nggak dianggap. Hanya sebuah warga biasa. Iya. Jadi itulah perkenalan singkat dari kedua teman-teman saya ini. Kita bakal lanjut ke sesi bertanya jawab. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu nih ke Ica. Ica kan anak tunggal nih, 19 tahun hidup, nggak punya saudara, cuman sendiri ibaratnya. Gimana sih perasaannya? Kalau perasaan itu mungkin sebagian tuh senangnya karena kayak nggak punya saingan gitu. Kita mau apa ya udah kita sendiri, pasti kayak mau ini ya mau ini ya cuman kita yang dibeliin atau cuman kita yang bakal dikasih. Kita nggak bersaing sama siapapun di rumah itu. Ya kita mau gimana ya terserah kita nggak harus ribut gitu, apalagi kayak berebut gitu kan. Terus sebenarnya juga nggak enaknya apalagi kalau kayak sekarang gitu kan, sendiri. Sekarang tuh udah mulai suka overthinking gitu, kayak mikirin yang masih jauh tapi udah dipikir sekarang. Terus nggak ada temen curhat gitu, sendirian di kamar, nanti pulang tiba-tiba diam kayak bad mood gitu, terus masuk kamar nangis, nggak tahu mau kemana cerita gitu. Kalau cerita ke orang tua mungkin untuk hal-hal yang kayak pendidikan nggak apa-apa, cuman kalau untuk yang kita pikirin banyak gitu kayaknya itu bakal jadi beban orang tua juga kan. Jadi kayak mendem sendiri, nggak punya tempat bertukar pikiran gitu. Jadi kita tuh apa-apa sendiri kayak pengen pergi aja lah, hal pengen pergi itu harus cari temen gitu, cari temen dari tetangga atau teman sekolah gitu, karena memang benar-benar sendiri. Kita nggak punya tempat untuk kak aku kayak gini loh sama dia gitu. Kita memang benar-benar sendiri, nggak ada tempat untuk curhat lah gitu. Beda sama orang-orang yang punya adik sama punya kakak gitu. Kadang kalau pas hatinya lagi senang tuh udah sendiri aja, nggak mau punya adik, nggak mau kayak gini. Cuman pas lagi turun gitu kayak pengen lah punya kawan curhat di kamar itu, masuk kamar kak aku gini loh, atau dek tadi kakak kayak gini gitu, bertukar pikiran gitu sih. Cuman banyak orang katanya jadi anak tunggal tuh enak, mungkin mereka lihat dari luarnya aja gitu. Mungkin karena kalau jadi tunggal ya itu tadi, kayak apa yang kita mau kita bisa langsung dapat, terus kayak nggak ada saingan segala macam, terus kayak kita nggak dibanding-bandingin. Iya. Itu yang paling penting, karena perbandingan itu bisa buat down ya. Karena kita sendiri mau dibandingin sama siapa, paling anak tetangga. Iya, sakit juga sih. Iya sakit, tapi kalau sama kayak saudara sendiri tuh lebih nyelekit gitu. Karena dia di rumah itu juga, dan dibandingin sama kita yang mungkin nggak bisa dibilang lah kesibukannya apa, cuman dibandingin sama orang yang benar-benar cuman di rumah gitu, santai gitu. Itu sih kalau jadi anak tunggal nggak selalu enak juga. Kalau dari Liza gimana? Kan jadi kakak nih, anak pertama, punya adik 2, apalagi yang adik terakhir itu kan jaraknya jauh banget gitu. Iya. Gimana sih suka dukanya? Suka dukanya mungkin dukanya kalau jalan sama adik cewek nih itu aku dikira adik gitu. Karena pernah nggak sih kalian tuh lihat
dua cewek jalan nih, yang lebih pendek itu pasti Iya kakaknya. pasti itu sih. Bukan adeknya, kebalik gitu. Terus kalau dukanya tuh mungkin kayak kalau Ica kan tadi berharap ada adek itu bisa kayak curhat gitu. Oh, kalau aku enggak. Beda Enggak ya. pernah kami curhat-curhat, paling curhat sekilas biasa. Curhat misalnya kesel nih sama temen adik aku, kesel nih sama temen sekelasnya, dia nanti aku jadi pelampiasan ngamuknya. Padahal sesama cewek ya. Iya, jadi dukanya tuh gitu. Terus dukanya tuh gimana ya? Aduh, aku lupa. Apa dukanya? Banyak dukanya nak. Sebutin saja dukamu semua deh. Berapa menit itu? Nggak nampak mataku. Itu dukanya tuh aku OCD, mungkin bisa dibilang OCD tapi bukan OCD sih. Pokoknya aku tuh nggak tahan lihat rumah berantakan, kamar berantakan gitu. Adik aku kalau habis tidur di kasur aku tuh alas kasurnya tuh langsung lepas. Itu aku paling nggak suka gitu. Mancing Kayak dia apa ya? mancing Suka kemarahan dia juga. aja di kamar kita Iya, gitu. adik-adik tuh kalau masuk ke kamar buka pintu nggak ditutup lagi. Sering terjadi. Iya kan, pasti kesel kan, baik keluarga gitu. Tuh sukanya tuh enaknya gini, kalau kakak gabut masuk kamar adik Bisa nyenggol, digangguin. bisa digangguin. Enaknya Ada gitu. bahan apa ya? Iya. Bahan Kayak Nanti nengok dia emosi tuh Iya. kayak ada kesenangan tersendiri gitu kan, kayak wah seru gitu. Aduh, ini kalau kita bosan nih main HP, masuk aja kamar adik, buka pintunya, lempar dia sesuatu, udah keluar, nanti dia marah-marah. Itu di Ketawa hati kita kayak tuh senang gitu. enak kali. Terus enaknya tuh kadang adik nih kalau mau disuruh gitu kalau ke warung, itu enaknya. kayak adalah apa ya? Kayak kalau kita lagi nggak bisa gitu, Iya. adalah yang untuk ngegantiin. Berbanding gitu terbalik ya kita. Berbanding terbalik. Nah, kayak kita lanjut. Nah, kalau Ica kan nih anak tunggal nih kan, pernah nggak sih dulu pas kecil pengen punya adik, atau orang tua nawarin mau adik nggak gitu? Ini ada fakta mengejutkan sih sebenarnya. Kayak dulu kecil tuh memang nggak terniat punya adik karena kan anak kecil tuh maunya disayang, dia tuh mau satu-satunya gitu kan. Apalagi kayak dia lagi manja-manjanya gitu. Terus di SMP atau SMA kalau nggak salah tuh ada penawaran dari mama sama ayah. Dia bilang mau punya adik nggak? Mau. Mau kan? Cuman adiknya orang gitu, kayak bukan adikku, adiknya orang gitu. Cuman karena mungkin keluarganya lagi terpuruk gitu kan, daripada dia nggak bisa ngasih makan mungkin gitu. Pikiran orang kan mau anaknya senang. Terus aku bilang cowok atau cewek? Cewek. Oh oke gitu. Udah oke. Rupanya nggak jadi karena orang tua yang sana tuh kayak narik lagi gitu, nggak jadilah. Mungkin karena anaknya kan masa iya sama orang tua. Terus waktu SMA, ini paling mengejutkan sih, saking pengennya punya adik sampai minta cari adik di panti asuhan. Itu sih hal yang paling gila, minta adik di panti asuhan. Untung di panti asuhan ya bun, Iya. nggak di mall. Iya, untungnya minta di panti asuhan, Untungnya nggak di di mall panti gitu. asuhan bukan di Kalau mall. di mall mungkin bingung juga gimana cara cari adiknya gitu. Mungkin beli tepung lah dulu ya, baru ke mall ditempel-tempelin di patung tuh. Ya minta adik di panti asuhan. Terus jawabannya, kalau di panti asuhan itu kita kan nggak tahu dia anak siapa, kita nggak tahu asal usul dia. Ya kalau kita adopsi, ya kita suratnya dapat aja kan, bisa aja itu kan nama-namanya atau identitas dia tuh palsu, Iya. diganti sama orang yang di panti itu gitu kan. Jadi nggak dikasih, nggak disetujui, dan akhirnya sampai sekarang nggak punya adik. Tapi pengen itu tadi ya, pengen ada kawan cerita, pengen ada kayak Liza tadi berantem, mungkin itu jadi kesenangan tersendiri. Apalagi kayak kita tuh banyak kegiatan ya kan, kita banyak kegiatan, capek kalau lihat adik tuh kayak apa gitu. Sedangkan sama ponakan aja yang sering ke rumah gitu, kayak udahlah jadi adik aku aja gitu, saking pengennya gitu Gemes punya ya, adik gitu kan. iya. Apalagi dia tuh kayak ceriwis gitu mulutnya, kayak pinter gitu, belum sekolah tapi pinter gitu. Jadi kayak jadi adik aku aja lah di rumahku gitu, saking pengennya punya adik gitu. Tapi ya mungkin memang nggak ditakdirin punya adik, jadi oh ya udah nggak apa-apa kayak gitu. Yang penting sekarang bahunya harus kuat, kayak gitu aja. Yang penting jalanin kayak gitu, ikhlas, nerima, jangan membebani lagi. Ya sekarang kita pasti jadi beban ya kan, apalagi nambah adik lagi. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa, ikhlas aja kayak gitu. Nah, kalau Liza sendiri kan adik yang
di bawah Liza ini kan jaraknya 3 tahun. Ibaratnya itu masih kayak normal lah, wajar jaraknya sekitar setahun, 2 tahun sampai 3 tahun. Nah kalau yang cowok ini kan jaraknya hampir 11 tahun. Gimana sih perasaannya pertama kali pas tahu mama hamil terus bakal punya adik yang jaraknya tuh sampai 11 tahun jauhnya? Perasaannya senang sih, soalnya kan aku tuh emang berharap adik aku cowok dari dulu gitu kan. Oh gitu. Iya, Iya karena ya, kebetulan ceweknya. mama aku bilang cowok gitu. Oh, tentu semangat aku kan. Bahkan aku udah beli kayak ada itu apa? Tempat tidur adik bayi itu. Aku request gambarnya. Udah persiapan gitu. ya, udah persiapan dari mamanya Kakaknya hamil. yang excited Iya, banget. soalnya dulu tuh bagi aku punya adik cewek tuh nggak enak banget gitu kan. Cuman sekarang enak sih adik cewek karena kemana-mana ada teman gitu Iya. kan. Cuman sekarang kalau adik cowok ini kan masih kelas 3 SD lah ya kan. Zaman-zamannya bandel. Jadi kalau dulu tuh bayi gemes, kalau sekarang rada kesel. Dia bawa teman-temannya ke rumah, main teriak-teriak. Masih atraktif banget Iya, gitu ya. aktif-aktifnya gitu. Kayak gitu, jadi suka kesel, senang juga sih. Cuman lebih banyak kesenangnya gitu. Ada kawan juga yang mau diusulin, apalagi dia kalau diajak main kan tentu makin semangat ya kan, anak kelas 3 SD diajak main semangat dia. Oh jadi gitu ya, jadi kayak gitu nih ceritanya Ica sama Liza mengenai suka duka mereka nih. Nah pertanyaan selanjutnya yaitu kalau misalnya waktu bisa diputar nih, bisa request deh, bisa request pinginnya tuh pingin jadi anak yang keberapa gitu, masih mau jadi kakak pertama atau malah pingin jadi anak terakhir atau gimana? Mungkin aku pengen kayak Ica deh, jadi anak tunggal. Soalnya aku yang nggak tahan berantakan, nggak tahan ribut, jadi kayak mungkin di posisi Ica nih sedang aku idam-idamkan gitu. Posisi yang sangat diidam-idamkan ya. Nggak ada yang mengganggu. Iya, nggak ada yang ganggu gitu. Oke, menarik. Menarik. Kalau Ica gimana? Kalau bisa request nih, pinginnya jadi anak yang keberapa atau misalnya pinginnya tetap jadi anak tunggal gitu? Kalau bisa request nggak pengen jadi anak keberapa sih, soalnya setiap anak dari pertama, kedua, ketiga, apalagi bungsu gitu pasti punya tanggung jawab beda-beda kan. Betul. Apalagi anak pertama, kakak punya adik, kakak harus kayak gini ya. Terus anak yang kedua, abang ini anak tengah harus kayak gini ya. Kalau bungsu, adik kan paling bungsu, nggak boleh Harus kayak gini. ngalah. Iya kayak gitu, kayak harus sabar aja jadi anak bungsu gitu. Tapi kalau keinginan sih ya kayak gini aja karena udah nyaman jadi sendiri gitu kan. Kita udah tahu apa suka dukanya. Kalau punya adik mungkin kalau yang dukanya itu nggak punya adik kan bisa sama ponaan atau tetangga gitu. Tapi kalau sendiri tuh memang udah enak. Jadi kalau bisa putar balik pun ya udah jadi anak tunggal aja nggak apa-apa. Udah gitu. nyaman gitu Udah ya. Kayak nyaman. jangan diganggu gugat gitu ya. Ini udah zona terbaik ini pokoknya. Karena kayak di kamar tuh nggak ada yang ganggu gitu kan. Itu walaupun kita tutup nggak bakal ada yang masuk. Walaupun nggak kita kunci nggak bakal ada yang berani buka kayak gitu. Karena ya udah punya kita sendiri gitu. Jadi kalau mau request kalian cuma request kayak apa ya nggak ada gitu, kayak oh ya udah kayak gini aja, ini udah posisi paling nyaman, paling baik lah gitu sih. Oke, berarti tetap nggak mau punya adik berarti ya. Jadi kalau reinkarnasi pengen ya Tetap posisi jadi seperti kalau itu. Liza pinginnya kayak gini berarti Ya. betul-betul yang diidamkan tuh ya kayak gini, walaupun kata orang katanya punya abang itu menyenangkan gitu kan katanya, tapi ternyata kedua teman saya ini tetap pinginnya malah seperti ini. Ya pengen punya Anak adik juga, Jadi anak tunggal gitu cuman ya. nggak terlalu lagi karena udah nyaman sama sendiri gitu. Oke, menarik. Nah tadi kan pertanyaannya pingin, kalau reinkarnasi lah ibaratnya, pingin jadi anak yang gimana, yang keberapa atau tetap tunggal gitu kan. Nah selanjutnya kalau misalnya sebagai seorang kakak yang memiliki 2 adik nih, pernah nggak sih dibanding-bandingin sama orang tua, dibandingin sama adiknya gitu? Pernah tapi nggak sering gitu ya.
sekali mungkin. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya sekali. Karena kalau jadi kakak tuh kayaknya emang mesti dituntut untuk jadi panutan adik-adik kan. Jadi dari situ kayak emang ditakdirkan untuk bersikap baik gitu. Bersikap Kayak jadi memang nomor udah satu. di setting harus jadi anak baik Iya. gitu ya. Cuman kalau dibandingkan sama adik itu mungkin aku nih terbilang malas bersosialisasi, seringnya di kamar. Jadi kalau dibandingkan itu kayak dibandingkan sama adik aku yang cewek juga adik aku yang cowok, keluar dari kamar sana main gitu, atau disuruh ke kedai pun aku malas gitu karena keluar dari rumah gitu. Jadi sering dibanding-bandingkannya perkara jarang keluar Nggak mau rumah, nggak mau bersosialisasi, bahkan kalau keluarga datang Langsung lari ke kamar. iya langsung lari ke kamar Kalau bisa atau pura-pura tidur biar nggak dipanggil. kapan pulang gitu Iya. kan. Semaksimal mungkin ya tidur. Tapi kesel gak sih kalau dibanding-bandingin kayak gitu tuh? Kadang kesel, kadang ya kesel sih, cuman kalau udah kesel gitu sadar sendiri emang itu buruk kan. Tapi gimana, namanya kesel, manusiawi. Kesel pasti ada. Mm. Nah, ini kan sebagai seorang kakak. Nah, ini kalau anak tunggal nih, pernah nggak ya dibandingin? Kan nggak ada bahan bandingannya. Kalau dibandingin sih, ngebandinginnya bukan hal-hal yang kayak kamu tuh harus kayak gini enggak sih. Sebenarnya kayak ngebandingin sama ada tetangga yang dia tuh kayak nurut sama orang tuanya, terus dia tuh dan anak ibu tuh memang sukses semua gitu lah, karena memang mamanya bilang jangan gini ya, gini aja. Anaknya Dia tuh nurut gitu lah. Terus cuman dibandingin itu nurut sama orang tuanya, makanya hidupnya enak. Dia cuman dibandingin gitu sih. Jadinya perbandingannya itu sebenarnya jengkel juga, kesel gitu. Cuman motivasi karena dia nurut sama orang tua, bisa sukses, hidupnya aman, tentram, damai gitu. Jadi kayak bisa tuh kayak gitu. Iya kesal karena dibandingin kan sama tetangga gitu yang bukan siapa-siapa. Walaupun sebenarnya perbandingannya tuh hal bagus gitu. Cuman Tapi kesal kayak juga karena kan kadang mungkin dibandingin pas mood kita lagi nggak bagus gitu kan. kadang nggak ngelihat kan kita masih Tiba-tiba dibilang lagi aja. apa. Dan alhamdulillahnya itu dibandingin sama orang-orang yang dari awal ngerintis tuh terus sukses gitu. Jadi kayak ya kesal, cuman mungkin ya biar baik aja gitu. Dan tetangga-tetangga itu semua lumayan, jadi kayak malu nih kalau nggak jadi kayak gitu. Jadi walaupun dibandingin itu jadi kayak tertanam malu nih kalau nggak selesai kuliah, malu nih kayak gitu. Walaupun orang bilang apa sih guru, cuman kan ya kalau nggak ada guru nggak ada loh, nggak ada siswa-siswi, nggak ada mahasiswa, nggak ada siswa-siswi yang kuliah ya, nggak ada pejabat, nggak ada yang kuliah gitu, nggak ada yang ngajar dari SD SMP gitu. Jadi ya udah yang dibandingin itu jadi acuan aja biar selesai kuliah, biar bisa kayak ngerintis kayak mereka tuh dari awal, terus nuruti orang tua. Yang penting tuh bisa ngebahagiain sih, soalnya mereka yang dibandingin itu rata-rata orang tuanya bahagia dengan anak itu. Gitu sih, jadi jawaban aman. yang bagus. Tadi kan oke, kita ambil alih podcast ini sebentar. Tadi kan dia nanya-nanya saya sama Liza tuh. Sekarang kami berdua mau tanya ke saya, bagaimana suka dukanya jadi kakak yang punya adik cowok? Tuh, itu pertanyaan pertama sih. Gimana tuh? Berat Dong jawabannya. berat karena yang pertama kakak panutan, terus kayak apa ya, sebenarnya jadi beban jujur beban, tapi seru juga. Kayak serunya tuh ya itu tadi kayak yang udah dibilang Liza, kayak ada yang bisa disuruh-suruh, walaupun pas disuruh tuh ngedumel gitu, kayak Ribut dulu ya. ya tolong ambil minum dong, kau kan punya kaki, ambil sendiri, masih bisa jalan, masih kayak gitu, kayak tapi ujung-ujungnya Diambilin juga ya. diambilin juga gitu. Kayak terus kalau misalnya pergi ada yang nganter, karena dia tuh kalau misalnya gengsinya tinggi, dia nggak mau dibonceng sama cewek. Ya dia cowok, wajar. Dia cowok, jarak kita itu 3 tahun bedanya, 4 tahun kita beda. Jadi dia tuh kayak karena dia udah pandai bawa motor, jadi tiap mau kemana-mana udah sini biar aku yang bonceng, nanti
nggak usah sini aku aja gitu kan, terus dia bilang nggak usah lah aku aja. Mungkin misalnya risau ya, dia masih Iya, baru motor gitu nak. bukan risaunya gara apa, dia kenceng bawa motor gitu, dia ngebut gitu kan, terus nanti ada polisi tidur diterabas aja. Kakaknya agak itu Kakaknya ya. parno kan udah pernah jatuh. Oh, karena udah jatuh jadi parno gitu. Karena pernah jatuh jadi parno. Tapi adiknya mah bodoh amat gitu kan, dianya kalau dibonceng cewek, walaupun kakak, nggak usah kakak sama bundanya sendiri dibonceng, dia langsung nggak mau, langsung Gengsi apalah, gitu. nggak dong, nggak bisa, kaki adik panjang, nggak bisa di belakang kan, jadi gitu nanti. Jadi kayak ya cuman ya menyebalkannya kalau dia lagi kambuh sih, bilangnya kambuh gara-gara kalau udah lagi nggak bisa disuruh, lagi nggak bisa dibilangin, terus kayak bisa jadi ngeselin banget jadi adik tuh. Apalagi dia cowok, kadang udah masuk remaja, udah mulai ya puber lah ibaratnya, jadi kayak terlalu asik main-main, terus kadang mulai sekolahnya pun kadang kayak mulai terbawa arus pergaulan kawan sih, dibilang pergaulan kawan, kayak kadang kalau sialnya dapat kawan yang nggak bener ya jadi ikutan. iya jadi ikutan Gitu jadi ya. gitu. Berpengaruh. Belum sangat lagi nanti kadang di rumah dia cosplay jadi anak mama yang baik gitu kan. Di luar dia bukan main, jadi kayak itu aja sih sebenarnya nggak sukanya punya adik apalagi cowok gitu, karena mau diajak sharing yang gimana pun susah, nggak bisa diajak ceritain terlalu dalam kali, nggak nyambung. Jadi nih tadi kan Nisa nanya ke kami kalau reinkarnasi nih pengennya request jadi anak keberapa. Kalau Nisa gimana pengennya? Yang pasti sih nggak mau jadi anak pertama sih kayaknya. Berat ya. Bahunya berat ya bun. Berat karena kayak kalau misalnya lagi berantem pasti kakak disuruh ngalah sama adik satu, terus yang kedua udah kita disuruh ngalah, kita disuruh minta maaf, Iya. itu tuh kayak bukan kita yang salah tapi kita kakak, Tuntutan jadi kakak ya. harus berbesar hati meminta maaf untuk sebuah kesalahan yang bukan kita lakuin gitu. Jadi kadang kayak aku terus yang minta maaf, aku terus yang disalahkan, ngapa Aku nggak- terus yang ngalah aku gitu. terus yang ngalah, ngapa? Karena aku keluar duluan, karena aku lahir duluan. Kalau misalnya aku bukan anak pertama pasti aku nggak kayak gitu kan, tapi pasti anak kedua, ketiga, keempat tuh pasti punya struggle-nya masing-masing gitu kan. Tapi ya karena kita nggak ngerasain ya kita nggak tahu, tapi tetap kayak sebagai seorang yang jadi anak pertama kayak rasanya itu tuh kayak paling menyebalkan dari titel seorang anak pertama, karena harus minta maaf terus, harus ini iya aku salah gitu. Terus nanti kalau misalnya komplain ke orang tua pasti dibilang kan udah besar, Jadi udah disuruh ngalah. iya, udah punya pikiran kan, adek tuh masih kecil, Mm-mm. dia pikirannya tuh masih belum apa, ini kamu nih kan udah sekolah, udah kuliah, masa gitu aja masih berantem gitu, dewasanya kapan, dibilang. Terus selama ini kita apa gitu kan, kayak ya gitu. Terus tiap mau bilang iri gitu, dia kok minta selalu dapet, kita kalau minta kok tunggu dulu ya, ini dulu ya gitu kan. Tapi kayak nanti pasti dibilang kamu tuh anak pertama, sebagai anak pertama pasti udah dikasih yang terbaik, semua yang kamu dapetin tuh pasti itu yang pertama gitu Iya. jadi kayak ya juga, tapi ya udah gitu Terima aja lah ya jadi. Karena udah takdir jadi anak pertama juga gitu ya kan. Mau ditolak kayak manapun, mau kita bantah kayak manapun, ya tetap kayak gitu. nggak akan berubah juga. Mau capek pun kita berkoar-koar gitu kan, tetap aja kita yang ngalah. Iya. Jadi ya udahlah, dijalanin aja, udah 19 tahun hidup kok, Udah aman semua. buktinya masih bisa bertahan sampai sekarang. Ya udah terbiasa ya, udah terbiasa udah sama paham kehidupan. lah alurnya. Oke, tadi itu jawaban dari Nisa dari pertanyaan yang kita balikan, yang awalnya ditanya ke kita berdua terus kita balikan ke Nisa. Terus podcast ini kita kembalikan kepada Nisa lagi karena Nisa yang punya podcast.
Oke, karena sudah dikembalikan, saya bakal nanya lagi kedua manusia-manusia ini. Tanya lagi dong. Banyak banget Sebagai seorang manusia bukan? kami badut. Manusia badut. Kita mulai dari yang punya adik dulu deh. Sebagai seorang kakak, apa sih harapan kedepannya buat adik-adiknya dan harapan untuk diri sendiri? Kalau harapan buat adik-adik di dunia ya, kalau punya kakak yang tipenya seperti saya, seperti aku gitu kan, mungkin adik-adik nih ya sesekali ngalah gitu kan. Juga apalagi kalau tipikal adik yang tampangnya lebih sangat dari kakaknya itu tolong ya. Kalau di luar tuh biasa aja. Jadi nanti orang kalau kenal kita, orang kiranya kita takut adik gitu kan. Jadi Udah kita kecil, terintimidasi terintimidasi pula. Aduh. pula gitu. Dan juga untuk adik-adik tuh sebenarnya kakak-kakak nih mendoakan kalian dalam doanya gitu. Sebenarnya sayang tapi kayak gengsi gitu bilang sayang, apalagi kayak nunjukin perhatian aja gengsi gitu kan. Jadi jalurnya jalur atas, jalur sujud gitu sayangnya. Langsung kepada penciptanya gitu kan. Berarti kakak-kakaknya sayang sama Iya. adiknya sebenarnya. Sayang pasti sayang, walaupun kesel tapi sebenarnya sayang gitu. Cuman beda-beda cara nunjukin sayangnya. Iya. Kadang Sayang beberapa lewat omong malah ada yang nggak nangkep sayangnya gitu kan. Jadi itu yang agak Sayangnya jalurnya sujud Iya. dan atas. Cuman Masya kalau Allah. harapan buat diri saya sendiri semoga lebih ngalah, lebih sabar gitu ya. lebih sabar aja, minta lapang dada. Lapang dada. Soalnya anak pertama anak tunggal biasanya ini kan karena pertama gitu, jadi harapan orang tua tuh besar gitu ke kita. Ekspektasinya tinggi. jadi kayak Kayak kita nih jangan sampai ngecewain gitu. beban, iya. Terus kayak wah, kalau gagal orang tua bakal malu, Hmm. kita malu, adik kita pun pasti malu. Kok kakakku gagal ya? Dia padahal panutanku gitu ha. Kok dia nggak berhasil, terus aku gimana? Pasti kayak gitu kan. Udah gitu. Oke. Jadi denger tuh buat adik-adiknya Kak Liza, dia sebenarnya sayang sekali. Jadi tapi walaupun dia sayang, mohon maaf, tolong sekali dia saling mengerti lah. Sebagai seorang kakak harusnya gimana, sebagai seorang adik inget juga gitu, jangan sementang adik jadi semena-mena. Nanti kalau berbuat salah pasti dibela mama kok, dibela papa kok, pasti aman gitu. Kakak yang bakal disalahin, jangan kayak gitu. Karena kakak tuh pasti beban dia udah banyak, jangan kamu tambahin lagi, oke? Betul. Semangat kakak. Sebagai anak tunggal, harapan kamu gimana ke depannya? Kalau harapanku sendiri tuh pasti kayak nggak mau lah ngecewain orang tua gitu kan, mau harus lebih baik lagi kayak gitu. Terus apalagi kayak anak tunggal tuh kalau punya adik, mungkin kakaknya gagal, adiknya kayak mana ya, kakakku aja gagal itu, tapi dia masih ada, orang tua masih bisa nurunin harapan ke adiknya, nurunin lagi. Tapi kalau anak tunggal ini Cuman salah apapun yang orang tua mau, apapun yang orang tua harapkan sama kita, pasti itu di pundak kita. Dan udah kita nggak bisa curhat, kita nggak punya kawan sharing, dan kita harus kamu harus kayak gini ya, kamu satu-satunya harapan orang tua, dan di keluarga kita cuma kamu anak. Ini bahu beban rasanya yang dipikul cuman tuh dibilang diri kayak sendiri. gitu, ini kayak langsung ya Allah tolong gitu langsung, Bisa nggak ya? kita tuh kayak bisa nggak ya, soalnya sendiri gitu, nggak ada yang Nggak bisa, bakal diturunin. nih ambil nih, tolong ambil nggak bisa. bebanku separoh, tolong pikul gitu ya, nggak bisa. Kita tuh sendirian, jadi kita harus terima gitu. Jadi harapannya kuat-kuat, sabar-sabar, turutin orang tua gitu. Jangan sampai kayak gitu nanti nangis. Terus jangan sampai kayak ngecewain gitu. Harapannya ya kalau nggak bisa cepat, setidaknya 4 tahun selesai kerja, bahagiain orang tua gitu. Harapannya ke diri sendiri yang pasti lebih taat sama Allah. Soalnya goyah sekarang nih, anak-anak muda sekarang goyah ya, nampak goyah ya gitu. Ya itu sih, pokoknya lebih baik jangan mengecewakan orang tua, itu aja. Karena aku pribadi bahuku aku pikul sendiri, nggak ada teman lain gitu sih.
Nangis. Enggak nangis juga. So, itu tadi bincang-bincang kita bersama sang sulung dan si tunggal ini mengenai suka duka mereka menjadi anak sulung, menjadi seorang kakak dan menjadi seorang anak tunggal yang tidak punya teman berbagi, yang nggak bisa curhat ke siapapun. Semoga kita semua bisa tetap kuat. Amin. Beban yang kita semogakan tersemogakan. Amin. Amin. Semua yang kita harapkan, yang kita doakan bisa terkabul. Amin. Dan bisa terus kuat menjalani hidup ini, karena hidup kita masih panjang, walaupun kita nggak tahu beneran panjang atau pura-pura panjang, tapi berharap saja dulu panjang dan masih bisa bertahan sampai kita bisa membanggakan orang tua, berhasil dan menjadi panutan. Walaupun nggak punya adik, bisa menjadi panutan untuk keluarga yang lain. Lalu yang punya adik bisa menjadi panutan untuk adik-adiknya ke depan. Jangan sampai panutan, orang yang harusnya jadi panutan buat adiknya malah gagal dan gak berhasil. Jangan mengecewakan ya kan. Yes, betul. Baiklah, mungkin hanya sekian podcast kita atau bincang-bincang kita hari ini bersama dua manusia ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton bacot-bacotan tidak jelas ini. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.